Halo, saya Medita dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas besar pengantar rekayasa dan desain dengan judul Emangnya Air Bersih Penting? Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Yang pertama, ada saya, RR Medita Tivalelita dengan NIM 1101213060. Yang kedua, ada Altwin Lutfatan Mausov dengan NIM 1101213200. Dan yang ketiga, ada Novi Ayu Fatmawati dengan NIM 1101210410. Dan yang keempat, ada Muhammad Hasbi Asyidiki dengan NIM 1101210070. Dan yang terakhir, ada Ikratul Sarjono dengan NIM 1101213310. Hampir semua aktivitas manusia membutuhkan air. Kebutuhannya adalah sebuah kemutlakan. Air juga hak hidup setiap orang yang dilindungi undang-undang yang harus dipenuhi. Di samping itu, memburuknya mutu air akan memperbesar biaya yang harus dikeluarkan dalam memperoleh sumber air bersih dan layak untuk dikonsumsi. Tak hanya pemerintah, masyarakat juga harus menjaga kebersihan sumber air agar tidak tercemar. Data Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan menyatakan ada 52 sungai di Indonesia berstatus cemar berat. Sebanyak 20 sungai berstatus cemar sedang hingga cemar berat. Selain itu, ada 7 sungai yang mengalami pencemaran ringan hingga cemar berat. Sisanya ada 21 sungai yang berstatus memenuhi baku mutu hingga tercemar ringan. Perolehan tersebut mencakup 100 aliran sungai pada 33 provinsi sepanjang 2013 hingga 2015. Untuk mencegah masalah air bersih di Indonesia, diperlukan peran aktif dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat umum. Apa saja ya? Yang pertama, ada penetapan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh sektor swasta maupun masyarakat sekitar. Yang kedua, ada teknologi dalam penyediaan sanitasi dan air bersih perlu dikembangkan. Mengingat keberatan penduduk di Indonesia, teknologi level standar tidak bisa betul-betul bekerja efektif pada pengairan. Kurangnya ruang dan jarak sumber air yang dekat juga menjadi alasan lainnya. Yang ketiga, ada menanamkan gagasan pentingnya air bersih sejak dini. Dalam masalah ini, kami mengambil solusi terbaik dengan penyediaan sanitasi dan air bersih menggunakan beberapa teknologi filtrasi, seperti di bawah ini. Pilot plan proses klorinasi filtrasi salah satu pilot plan untuk menghilangkan besi dan mangan di dalam air tanah dengan proses klorinasi filtrasi. Secara garis besar, proses pengolahannya ditunjukkan seperti pada gambar berikut ini. Air dari sumur dipompa dengan menggunakan pompa sambil diinjeksi dengan larutan sodium hipoklorit untuk mengoksidasi zat besi atau mangan yang ada di dalam air. Selanjutnya, dialirkan ke static mixer agar larutan sodium hipoklorit dapat tercampur sempurna dengan air bakunya. Dari static mixer, air selanjutnya dialirkan ke tangki reaktor atau pressure tank agar mempunyai waktu yang cukup untuk proses oksidasi sempurna. Dari tangki reaktor, air dialirkan ke saringan pasir cepat bertekanan atau rapid pressure filter untuk menyaring oksida besi atau oksida mangan yang terbentuk dalam tangki reaktor. Setelah itu, dialirkan ke filter mangan zeolit atau manganis Greenson filter. Filter mangan zeolit berfungsi untuk menghilangkan zat besi atau mangan yang belum sempat teroksidasi oleh kalium permanganat. Untuk menghilangkan polutan mikro misalnya zat organik, deterjen, bau, senyawa fenol, logam berat, dan lain-lain. Proses ini dapat juga dilengkapi dengan filter karbon aktif. Air hasil olahan selanjutnya dialirkan ke bak penampung air bersih atau tower tank atau saluran distribusi. Pilot plan ini dibangun di daerah pemukiman transmigrasi di Kabupaten Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah dengan kapasitas 30 meter kubik per hari. Air yang akan diolah adalah air tanah dengan kandungan zat besi yang cukup tinggi, yakni mencapai 10 mg per liter, dengan pH yang rendah yakni sekitar pH 4. Secara fisik, pada saat dipompa keluar air terlihat jernih tetapi berbau logam.
dan setelah dibiarkan dan kontak dengan udara, air akan segera berubah menjadi berwarna coklat, kemerahan, dan keruh. Proses yang digunakan yakni kombinasi proses pengaturan pH, proses oksidasi dengan udara, pembubuhan kalium pemanganat, dan dilanjutkan dengan proses filtrasi. Proses penyaringan terdiri dari 3 tahap, yakni penyaringan dengan saringan pasir, kemudian penyaringan dengan filter mangan zeolit atau manganis crimson, dan selanjutnya penyaringan dengan media karbon aktif. Diagram proses pengolahannya dapat dilihat seperti pada gambar berikut. Berikut adalah manfaat dari air yang dilakukan penyulingan atau jeda sebentar. Air suling atau air murni memiliki banyak manfaat yang baik untuk kesehatan karena merupakan air yang bebas dari berbagai mineral. Oleh karena itu, dapat juga bebas dari pencemaran logam berat yang biasanya terkandung dalam air. Air ini juga sangat baik digunakan untuk berbagai hal karena sudah dipastikan aman dari berbagai kotoran juga pencemaran. Air suling dapat digunakan untuk pengencer larutan asam sulfat yang biasanya digunakan pada aki kendaraan bermotor. Pengenceran air aki yang dilakukan menggunakan air suling bermaksud untuk membuat umur aki menjadi tahan lama dan awet. Nah, itulah presentasi inovasi yang telah dibuat oleh kelompok kami. Semoga teman-teman dapat memahami materinya ya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.